ya. Tapi tentunya itu adalah proses setelah semua persiapan dilakukan oleh para orang tua, sehingga orang tua yang sudah ya nggak berat kan begitu ya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Semoga iman dan sakinah sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari studio Roja TV, dari pembahasan parenting mengenai problematika remaja, diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja, disusun oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah, dan disampaikan oleh beliau setiap Selasa pagi ini secara langsung di studio Roja TV. Dan alhamdulillah beliau berkenan kembali hadir untuk meluangkan waktunya bagi kita semua untuk menyampaikan faedah-faedah yang insyaallah bermanfaat bagi kita. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan, kami akan buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkannya baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan line telepon. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamu rabbil alamin, wa khairal hadi hadi sayyidil mursalin, wa syarrul umuri muhdasatuha, wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Roja, pemirsa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang enggak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, kepada sunnahnya yang lurus, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Salawat dan salam juga kita limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat ila yaumil qiyamah. Para sahabat Roja, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan, masih kita membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Ya, kita terakhir membahas tentang fenomena yang dikatakan oleh para orang tua sebagai kenakalan remaja, ya, atau bisa kita katakan perilaku negatif para remaja, ya, lebih daripada kita katakan kenakalan, ya perilaku negatif mereka itu mungkin lebih santun dan lebih bisa diterima, ya. Nah, dan dia manusia sebagaimana yang lainnya punya sisi positif dan negatif, ya. Ada hal-hal yang negatif yang keluar dari diri kita, ya.
Karena manusia punya nafsu, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, hal-hal yang negatif. Ya, jadi kita katakan saja bukan kenakalan remaja atau lebih tepatnya ya perilaku negatif yang terjadi pada anak-anak remaja kita. Ya, nah yang pertama adalah ya kita harus belajar untuk menerima. Ya, bagaimanapun itulah dia ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, tugas kita hadir di sisinya adalah untuk membimbing dan mendidiknya. Ya, bukan memvonis, menghukum. Ya, apalagi ya kita katakan kita menolaknya, ya, ataupun kita mempertanyakannya. Ya, nah terimalah ya remaja kita itu dengan apa adanya, ya dengan segala yang terjadi dan dilakukannya. Ya, termasuk diantaranya ya perilaku negatifnya. Ya, jangan sekali-kali membenci atau menjauhi. Ya, karena nggak bisa pendidikan itu diberikan dengan kebencian, ya, atau menjauhinya. Bagaimana kita bisa punya akses kepadanya sementara kita menjauhinya? Ini nggak akan ketemu, ya. Sebagian orang tua mungkin terbawa perasaan dan emosi, ya akhirnya dia karena membenci perilaku negatif tersebut, dia menjauhi anaknya. Ya, karena mungkin dia merasa kurang puas atau kecewa. Ya, kecewa sih kecewa kan begitu ya, tapi ya nggak perlu juga kita menjauhi. Justru kita harus mendekati, dan ini memang berat. Ya, menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu berat. Ya, menerima sesuatu yang mengecewakan itu berat, seperti beratnya menerima kekalahan gitu ya. Berat itu, tapi ya kadang-kadang kita harus diterima, ya. Maka jangan sekali-kali membenci atau menjauhi, ya, yang membuat ya kita katakan jurang antara orang tua dan anak remaja ini semakin lebar, sehingga nggak ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, ya seluruhnya bisa menjadi miskomunikasi, salah paham, ya, yang akan membuat masalah semakin rumit, runcing, dan sulit untuk diselesaikan seperti benang kusut, ya, menjalar kesana kemari, ya. Nah, demikian. Nah, maka memang kita perlu berlapang dada di sini. Walaupun kita akui itu berat, gak mudah ya menerima kekurangan-kekurangan pada anak yang kita merasa kita sudah berjuang dari kecil membesarkannya. Tapi ya kita berkacalah kepada diri kita sendiri, mungkin kita juga banyak kurang-kurangnya ya di dalam mendidiknya. Nah, jadi ya berusahalah untuk bisa berlapang dada, ya, belajar untuk berlapang dada, menerima. Nggak ada yang sempurna di dunia. Dunia itu ujian. Ya, salah satu ujian adalah anak kita, ya. Nah, coba ya dekati dia, raih tangannya, jangan biarkan anak itu semakin menjauh. Karena itulah yang diharapkan oleh setan, ya. Anak itu menjauh dari kita, dan kita juga dibuat benci, ya, oleh setan kepada anak kita sendiri, ya. Maka yang muncul dalam pandangan kita kebencian, pandangan kebencian. Ya, seperti kata orang Arab, wa inna sukhti tubda kullal musawiya. Ya. Pandangan benci itu akan menampakkan semua yang buruk-buruk. Ya, akan nampak yang buruk-buruk saja kalau kita memandangnya dengan pandangan kebencian, karena kita benci, ya, maka semua yang kita lihat padanya itu negatif, gak ada positifnya. Ya. Nah, ini akan membuat ya hubungan antara anak dan orang tua itu semakin jauh. Nah, kalau sudah semakin jauh itu semakin susah. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan oleh syaitan. Ya, pendidik utamanya itu menjauh dari anak ini. Ya bisa ditebak ya dengan mudah apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, anak ini akan hancur. Ya, seperti ya kita katakan anak-anak yang dikategorikan sebagai broken home, ya. Anak yang karena tidak diurus oleh kedua orang tuanya, ya, memang nggak diurus, ya. Akhirnya dia jadi korban. Nah, demikian pula ya kadang-kadang kita salah memposisikan diri di hadapannya, bukan sebagai pendidik
tapi kita maunya sebagai penikmat, menikmati kesolehan anak begitu ya. Ya kita memang ingin semua orang ya, orang tua di sini maksudnya ingin anaknya jadi anak yang soleh, soleha, apalagi dia lihat anak orang lain kan begitu ya, kepingin kan begitu ya. Kenapa anak saya nggak bisa seperti itu? Ya nggak sama lah ya. Semua orang diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Mungkin dia juga diuji dengan anaknya, tapi dengan ujian yang berbeda lagi. Ya, nah demikian. Jadi ya itu yang pertama, berlapang dada dan berusaha untuk menerima. Ya, supaya hati ini nggak dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan melulu. Ya, dan itu akan menghambat ya tugas kita sebagai pendidik. Ya, makanya Nabi memesankan kepada para lelaki agar memilih ya calon ibu yang subur, calon istri maksudnya di sini yang subur lagi penyayang. Subur dia bisa menjadi ya ibu, melahirkan anak kan dia jadi ibu bukan hanya sebagai istri. Penyayang itu ya dia bisa bukan sebagai ibu saja tapi sebagai pendidik. Ya madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah itu yang diharapkan, karena wanita itu bukan hanya sekedar melahirkan saja, tapi dia punya tugas yang lebih mulia dan lebih besar dari itu, yaitu menjadi pendidik, guru, sekolah, madrasah bagi anak-anaknya. Nah demikian ya. Nah jangan biarkan anak itu semakin menjauh dari kita. Ya, tidak usah lah ya kita katakan hubungan antara anak dan orang tua ya, hubungan kita saja ya dengan sahabat kita, kalau sudah ada kebencian ataupun sudah menjauh, itu yang muncul adalah suuzon ya, kemudian yang terjadi adalah miskomunikasi kadang-kadang ya, segala sesuatu ditanggapi negatif ya, dan ya kita tahu apa yang terjadi ya. Nah, terjadilah ya kita katakan bisa jadi keduanya jatuh dalam dosa ghibah, dosa namimah, dosa fitnah dan lain-lain sebagainya ya. Nah demikian, maka ya rengkuhlah ia dalam kehangatan ya kasih sayang orang tua ya. Nah orang tua itu harus terus memberikan kasih sayang ya kepada anaknya, apapun yang terjadi, apapun yang muncul di hadapannya, walaupun itu pahit. Ya percayalah itu hanyalah ujian ya, Allah ingin menguji kita lulus atau tidak ya dengan ujian itu ya. Nah karena sekali lagi Allah akan melihat apa yang kita lakukan ya, bagaimana kita menerima ujian Allah itu ya. Nah demikian, tetaplah memberikan cinta yang tulus kepada anak ya. Nah bukan cinta bersyarat begitu ya. Nah, bukan cinta bersyarat. Tetaplah bersikap tenang dan santun, sabar. Ini kuncinya ya. Nah, jangan mudah terbawa perasaan ya, sensi ya, ataupun mudah tersinggung ya, kadang-kadang seperti itu ya. Ya, anak misalnya ini contoh. Ya kita tahu ya. Ya, ini pendekatannya kepada orang tua ya, bukan kepada anak. Kepada anak ya tentunya kita ngomongnya lain lah ya. Ya anak kita perintahkan untuk ya berbicara santun kepada orang tua kan begitu ya. Nah ini kepada orang tua yang mungkin dapat ya kata-kata yang agak kasar atau kasar dari anaknya. Lalu apa yang dilakukannya? Memang itu tidak baik ya. Tidak seharusnya seperti itu, dan ini mungkin terjadi. Ya anak misalnya berkata agak kasar lah kepada kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita marah atau langsung, atau kita katakan seperti sekarang ya, kita katakan memvonisnya sebagai anak durhaka, atau apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Ya, itu memang satu yang harus diluruskan. Ya, cuma disinilah peran pendidik ya, kita sebagai orang tua di hadapan anak itu bukan hanya sebagai orang tua. Kadang-kadang kita terlalu terbawa perasaan. Ingat kita di hadapannya sebagai pendidik
Ya, itu lebih penting ya daripada kita terus merasa punya gengsi sebagai orang tua begitu ya. Nah, pendidik. Karena anak itu akan jauh lebih menghormati kita sebagai pendidik ya daripada orang tua. Apalagi kalau dia menghormati kita karena kedua-duanya. Ya, dia lihat kita sebagai orang tua yang melahirkan ataupun yang mengurusnya dari kecil, dan dia memandang kita juga sebagai guru pendidik. Ya, nah itu ya dia pasti akan hormat itu ya. Nah, karena dia lihat pada diri kita itu jiwa pendidik gitu ya. Mengarahkan, mengayomi, menuntun, membimbing. Ya, tidak langsung memvonis ketika anak itu bersalah ya. Tidak langsung marah-marah ketika melihat satu kekeliruan, ya. Bisa memberikan toleransi, memahami. Nah, itu kan sifat-sifat pendidik gitu. Nah, kalau itu yang didapati anak pada diri kita, mungkin dia akan lebih hormat lagi ke depannya. Ya, dia lihat di depannya adalah sosok pendidik. Ya, kalau kita lihat Nabi itu kan seperti itu ya. Terlepas Nabi punya status sebagai seorang Nabi ya. Dapat wahyu dari Allah. Ya, kekasih Allah itu gelarnya, ya. Nah, dan hal-hal lain yang kita tahu sendiri ya, status sebagai Nabi itu bagaimana. Tapi Nabi di hadapan umat beliau ya, yang kita lihat bagaimana kehidupan Nabi di Madinah, ya. Ketika Nabi ya statusnya sebagai pemimpin, sebagai Nabi, ya, ya tentunya ini pemimpin dan nabi gitu ya, itu kan posisi paling tinggi itu ya. Nah, tapi bagaimana Nabi mengambil sikap atau bersikap di hadapan orang-orang? Beliau mengambil sikap sebagai seorang pendidik, melepas ya kita katakan status sebagai nabi ataupun sebagai pemimpin di kota Madinah. Beliau adalah menampilkan diri beliau di hadapan umat ya, di hadapan manusia. Orang-orang di Madinah itu kan majemuk juga, ada orang Yahudi, ya, ada orang kita katakan munafik juga ada di situ kan begitu ya, selain kaum muslimin. Ya, nah demikian. Sebagian ada juga yang dari Najran Nasrani ya. Tapi bagaimana Nabi menampilkan diri di hadapan mereka semua? Di kalangan kaum muslimin juga ada Badui, kan begitu, ada Muhajirin, ada Ansor, macam-macam. Itu yang dihadapi Nabi. Nah, ketika Nabi menampilkan diri di hadapan mereka, Nabi itu menampilkan diri beliau sebagai seorang pendidik. Maka beliau dihormati bukan hanya sebagai Nabi, ya, tapi juga sebagai seorang pendidik. Ya, banyak kisah-kisah disebutkan dalam hadis ya, seperti kisah ya Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami ya, yang ketika itu baru masuk Islam, ikut sholat lalu berbicara di dalam sholatnya ya. Orang-orang mungkin jengkel dan kesel melihatnya ya, mengganggu tentunya. Nah, selesai sholat Nabi memanggilnya dan tidak menghardiknya, tidak marah juga kepadanya ya, atau mengeluarkan kata-kata yang pedas kepadanya ya, atau mengusirnya, atau apalagi mengusirnya dari masjid begitu ya. Ya, tapi beliau menampilkan diri di hadapan Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami ya sebagai seorang pendidik ya, sehingga terjadilah dialog antara beliau dan Nabi SAW. Ya, hadisnya masyhur di dalam Sahih Muslim yang mana Nabi terjadi dialog panjang hingga akhirnya dia curhat ya, dia punya seorang budak wanita yang karena kesilapan ya, karena dia melalaikan dia pukul, kemudian dia menyesal apa yang harus dilakukannya, itu ceritanya kepada Nabi ya. Kemudian Nabi menyuruh untuk memanggil wanita itu dan bertanya ya, dua hal ya. Pertama, aina Allah, di mana Allah? Dia jawab di langit. Budak wanita itu menjawab di langit.
siapa saya? Dia menjawab, engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi berkata kepada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, bebaskanlah dia karena dia adalah budak wanita yang mukminah. Nah, itu kisahnya itu ya. Nah, coba lihat bagaimana ilmu bisa tersampaikan, ya, komunikasi bisa cair karena Nabi bersikap di hadapannya sebagai seorang pendidik. Itu satu contoh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, yang mencerminkan kepada kita, ya, begitulah menghadapi masalah. Ya, bukan dengan ya kita katakan emosi ya, kemudian sikap yang terlalu reaktif ya. Nah, bahkan kadang-kadang over kita katakan terlalu berlebihan, overacting ya. Nah, dan hal-hal yang nggak perlu lainnya ya, para pemirsa sahabat roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tetaplah bersikap tenang dan santun. Karena kita dihadapannya sebagai pendidik yang ingin meluruskan. Kalau pendidik nggak bisa berpikir jernih, kacau. Nggak ada nasihat yang akan bisa disampaikannya. Nasihat-nasihat yang bijaksana ya, yang hikmah, nggak bisa. Kalau hatinya dipenuhi kebencian, kemarahan, emosi ya, sikap tidak menerima ya, sensi ya, mudah tersinggung ya, nah, kecewa, nggak bisa mikir nanti apa nasihat yang mau disampaikan. Paling-paling ujung-ujungnya marah-marah aja, kesel, atau kata-kata yang menunjukkan kekecewaan, kekesalan, percuma ya, begini menyesal ya. Akan ada orang tua yang berkata kepada anaknya, menyesal saya punya anak seperti kamu. Aduh, ya, itu kata-kata yang konyol sebenarnya. Ya memangnya anak itu minta keluar sendiri, ya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Lalu kenapa kita, ya mungkin karena kesal, ya muncullah kata-kata seperti itu, ya, atau mengungkit-ungkit pemberian, percuma sudah disekolahkan mahal-mahal, disekolahkan ke sana ke sini dan lain sebagainya, diungkit-ungkitlah apa yang sudah dikeluarkan. Itu kan tidak bijaksana sama sekali. Itu lebih kepada kita udah nggak bisa mikir sebenarnya, karena kita ya menerima itu tidak dengan berlapang dada. Makanya poin pertama, terimalah, inilah ujian ya. Ya, maka bersikaplah di hadapannya, tampillah di hadapannya sebagai seorang pendidik, ya. Nah, maka kedepankanlah sikap tenang, santun, dan sabar. Ya, nah demikian. Nah, dalam hal ini kita harus belajar dari dua orang nabi ya. Lihatlah betapa santun sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh dan Nabi Yakub alaihi wassalam dalam menghadapi penentangan dan perilaku negatif anak-anak mereka. Itu diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Dua nabi ini diuji oleh anak-anak mereka. Ya, tapi coba lihat kesabaran Nabi Nuh alaihi salam sampai di menit terakhir, detik-detik akhir, mungkin itulah pertemuan terakhir dengan anaknya, ia tetap mendakwahinya dengan santun ya, bukan dengan marah-marah ya, bukan dengan kata-kata kekecewaan, kekesalan ya, dan lain-lain sebagainya. Beliau mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Nah, ia masih memanggilnya dengan sebutan yang halus ya, ya bunayya, wahai anakku, padahal anak ini menolak dakwahnya setelah didakwahi ratusan tahun ya, bukan 1-2 hari, 3-2 minggu atau 4-5 bulan, enggak, ratusan tahun ya. Begitu sabar itu karena beliau menampilkan diri di hadapan anaknya ini sebagai seorang pendidik ya, pembimbing ya. Kalau mengikuti ego sebagai seorang ayah di situ ya, mungkin ya kata-kata kekecewaan yang akan keluar ya, merasa kecewa atau percuma ya, udah didakwai ratusan tahun masih gini juga kan gitu ya, dan kata-kata kekecewaan lainnya ya, selesai. Itulah yang hanya yang bisa kita lakukan, nggak lebih dari itu ya.
melampiaskan kekecewaan, kekesalan kepada anak itu. Ya, tapi di sini ya yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu kan luar biasa. Ya, nah itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yakub tidak kalah hebatnya ya, diuji oleh anak-anaknya. Kita tahu bagaimana apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu diceritakan kisahnya di dalam surat Yusuf. Bagaimana Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya. Ada dua kata-kata yang fenomenal ya, yang ini seharusnya menjadi ya kata-kata penghibur juga bagi para orang tua. Wallahul musta'an ya. Nah, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Alamatasi pun atas apa yang kamu ceritakan itu. Ya, anak-anak kadang-kadang ngaku gini, ngaku gitu. Kadang-kadang kita tahu juga ya, nah, ini gak bener ini kan gitu ya. Tapi ya kalau kita salah di dalam menyikapi ya, anak itu akan tambah kuat alasan bohongnya ataupun ya kita kata dustanya kepada orang tuanya. Kita nggak akan bisa mendapatkan kejujurannya. Ya, nah coba lihat di sini bagaimana kata-kata Nabi Yakub alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Wallahul musta'an. Ya begitulah ya. Ya kalau diikuti marah ya mau marah kan begitu ya. Cuma untuk apa juga? Ya, kemudian yang kedua, wa inna ma ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku mengadukan segala kesedihanku dan lara hatiku ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anak beliau ini melakukan hal-hal yang negatif bukan sekali, dua kali, ya. Nah, itu yang terjadi dan itu yang dihadapi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ya kesabarannya luar biasa. Ya karena ya sekali lagi Nabi Yakub hadir di depan anak-anaknya itu sebagai pembimbing, sebagai pendidik ya. Nah, bukan sebagai punishment, ya bukan sebagai hakim yang menghakimi atau algojo yang menghukum kan begitu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang tua senangnya di depan anaknya sebagai algojo ya, menyeramkan memang. Ya, atau sebagai punishment ya untuk memvonis anaknya, kamu begini, kamu begitu. Begitu ya. Enaknya memang seperti itu ya. Tapi ya untuk bisa hadir di depannya sebagai pendidik dan pembimbing, itu berat itu. Ya, itulah Nabi SAW. Kalau kita belajar sirah lah ya, karena kita suka belajar sirah ya, tapi kadang-kadang kita belajar sirah mungkin dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, kita lihat Nabi bagaimana selalu hadir di depan umat itu sebagai pendidik ya, pembimbing. Ya, mampu mengendalikan ya diri, ego sebagai ya manusia yang dihormati, nabi statusnya dan pemimpin di kota Madinah. Ya, itu luar biasa ya. Itu mungkin suatu kuasa yang mungkin kalau kita diberikan itu nggak ke-handle kita itu ya. Ya, untuk bisa bersikap sebagai seorang pendidik di hadapan manusia dan beliau statusnya sebagai nabi dan pemimpin. Itu suatu kuasa besar sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang nggak semua orang ya mampu dan bisa mengendalikan kuasa yang diberikan kepadanya. Cenderung manusia itu suka semena-mena, sewenang-wenang, nggak ada sabarnya, nggak ada santunnya. Itu memang sikap dasar manusia. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang tua harus belajar itu. Ini poin pertama ya. Ini poin pertama, yaitu kita harus menerima kenyataan itu. Ya, berlapang dada. Supaya kita bisa berpikir jernih dan kita tahu apa yang harus kita lakukan kepada anak ini, anak remaja ini. Kalau kita kehilangan kendali, selesai sudah. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan mengedepankan emosi. Ya, ketika menghadapi perilaku-perilaku negatif anak-anak remaja kita ini, jangan mengedepankan emosi. Ya, itu kadang-kadang emosi sesaat saja. Ya, selebihnya penyesalan biasanya, kan begitu. Namun berusahalah untuk mendalami inti masalah. Ya, kata pepatah mengatakan tidak ada asap kalau nggak ada apinya.
ya, itu kata pepatah. Nah, kalau kita sibuk mengipas-ngipas asapnya, apinya bertambah besar. Ya, maka logikanya padamkan apinya, ya, selesai masalah asapnya. Nah, kadang-kadang kita menyelesaikan masalah anak itu kita terkena biasnya, ya, kita tidak melihat akar masalahnya. Nah, masalahnya di mana? Ditelusuri itu. Jangan-jangan kembalinya ke kita masalahnya. Ya, sementara kita mungkin menimpakan 100% kesalahan kepada si anak tanpa mengusut, ya, tanpa mendalami, berusaha untuk mencari tahu sebenarnya akar masalahnya di mana ini, supaya kita bisa menyelesaikannya. Ya. Nah, di sini perlulah kita untuk, ya, bisa, ya, kita katakan berdamai dengan perasaan kita. Artinya begini, ya, kalau ditelusuri ternyata akar masalahnya ada pada orang tua sebenarnya. Wah, ini ternyata orang tua nggak pernah memberikan saya, nggak pernah memberikan waktu kepada anak. Akar masalahnya di situ. Ya, bisa nggak kita terima konsekuensinya bahwa solusinya adalah saya harus memberikan waktu yang lebih banyak kepada anak. Misalnya seperti itu, misalnya ini, ya. Kalau akar masalahnya di situ misalnya. Ya, bisa nggak itu kita terima? Kalau kita mengembang emosi, kita nggak akan ketemu akar masalahnya, dan itu akan terus berulang-ulang hingga nanti sampai pada puncaknya. Ya, ada orang tua yang tengkar hebat dengan anaknya, nggak bisa berdamai lagi di antara keduanya, nggak ada titik temunya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu, karena setiap ada masalah orang tua nggak berusaha untuk mencari akar masalahnya. Ingat, ya, kita itu umurnya lebih jelas lah, ya, orang tua pasti umurnya lebih tinggi daripada si anak. Artinya dari sisi kedewasaan, kematangan berpikir itu orang tua harus lebih unggul, kan begitu, ya, harus di hadapan anaknya. Kalau enggak kan, ya, itu susah nanti kebalik. Ya, banyak juga orang tua yang sikapnya kekanak-kanakan, bahkan lebih dewasa anaknya daripada orang tuanya. Ini kan susah kalau seperti itu, ya. Nah, demikian, ya. Jadi, ya, kita harus bisa berdamai dengan perasaan kita sendiri. Kalau misalnya akar masalahnya ada di orang tua, ya, nah, apa bisa terima konsekuensinya? Kalau kita menyikapinya, menanggapinya dengan kemarahan, nah, kita nggak akan ketemu akar masalahnya, kan begitu, ya. Nah, karena emosi yang tidak terkendali akan menjadikan masalah akan semakin runyam, sulit untuk diselesaikan, seperti benang kusut jadinya. Kita nggak akan ketemu bagaimana cara untuk mengurainya, menyelesaikan masalah tersebut. Ya, supaya tahu aja, nggak ada orang yang suka disalahkan orang lain 100%. Nggak ada itu. Pasti ada yang namanya pembelaan diri. Anak juga sama, dia manusia juga, apalagi remaja di sini. Kita timpakan 100% kesalahan kepadanya, dia nggak akan bisa terima juga. Ya, sama aja seperti kita. Ya, kalau kita disalahkan orang lain, ya, 100%, ditimpakan bulat-bulat semua kesalahan kepada kita nggak akan bisa terima juga, karena itu akan muncul dengan sendirinya yang namanya self defense, pembelaan diri. Ya, nah, ini kan kita ingin cari titik temu, titik tengahnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, demikian. Nah, itu kadang-kadang hal yang sulit untuk diterima, kenyataan yang sulit untuk diterima oleh banyak orang tua, begitu, ya. Nah, demikian. Jadi kita, ya, berusaha untuk mencari akar masalahnya di mana. Ini inti masalahnya apa, ya. Identifikasi masalah itu penting. Di sini masalah anak maksudnya, ya. Sebenarnya semua masalah rumah tangga juga. Ya, identifikasi masalah itu sangat penting. Itu menentukan bagaimana kita mengambil solusi yang tepat. Kalau nggak ketemu, muter-muter di situ aja. Masalahnya terus-menerus berulang-ulang dengan pola yang sama, begitu, ya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian, ya. Itu 2 poin dulu, ya, pada kesempatan, ya, pagi ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi, ya, dengan apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi perilaku negatif anak-anak remaja mereka, ya. Kita lanjutkan dengan mungkin sesi tanya jawab.
Iya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Masih lanjutan dari pertemuan pekan yang lalu, yaitu menyikapi kenakalan remaja dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja. Mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Nah, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah kita juga berdosa jika kita ternyata salah memasukkan anak ke sekolah yang ternyata pendidiknya itu dari sisi agama kurang bagus, Ustadz? Jazakumullah khairan. Iya. Kalau kita bicara salah ya, salah itu identik dengan dosa sebenarnya. Setiap kesalahan itu berpotensi tercatat dosa, iya. Ya, namanya salah kan gitu ya. Sekecil apa kesalahan itu gitu ya. Salah itu ya berpotensi dosa ya. Nah, jadi dari situ kita tahu kenapa kita itu harus banyak-banyak minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak buat salah kan gitu ya. Nah, salah itu ya catatannya dosa. Ya, pasti ada di situ unsur kesalahan. Ketika kita mungkin kurang teliti ya untuk mencari lembaga pendidikan yang bisa bermitra dengan kita dalam mendidik anak-anak kita, ya. Karena sekali lagi sekolah itu bukan tempat penitipan anak. Ya, kalau kita orientasinya seperti itu ya, mindsetnya seperti itu, sekolah tempat penitipan anak, ya akan terjadi hal-hal seperti ini. Ya, nah karena dia tidak akan detail pasti. Dia lihat, wah kayaknya ini bagus tempatnya untuk nitipin anak ini, fasilitasnya lengkap, Batas fisik gitu. Iya, makanannya oke, sekolahnya nyaman. Ya, kita lihat ke hal-hal fisik aja kan begitu ya. Nah, gurunya banyak gitu ya. Kemudian muridnya banyak juga gitu ya. Biayanya mahal, kayaknya bagus ini. Ya itu kalau mindset kita penitip ya, ingin nitip anak, memang seperti itulah jadinya, kan begitu ya. Nah, itu yang akan kita lihat, itu poin-poin itu yang lebih akan kita tonjolkan itu. Tapi kalau kita lihat pandang sekolah itu lembaga pendidikan sebagai mitra kita dalam mendidik anak, ya yang kita lihat bukan hal-hal seperti itu. Ya kita lihat hal-hal yang teknis, karena kita juga ya teknisi, ya. Artinya kita juga pelaku kan. Begitu ya. Ya, dan kita akan lebih teliti karena kita akan bicara program di sini. Ya, demikian juga para pelaku programnya, yaitu para guru eksekutornya, kan begitu ya. Nah, itu akan lebih teliti kita di dalam memasukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang kita percayai, yang bisa bermitra dengan kita, karena kita pelaku, bukan penitip. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kan begitu ya. Tapi kalau orientasi kita nitip anak, ya hal-hal seperti itu nggak akan kita lihat. Nah, di sini dari pertanyaan itu, ya pasti ada salahnya lah. Kita ini banyak salahnya memang, banyak dosanya gitu. Ya minta ampun aja sama Allah. Jangan merasa benar terus jadi orang tua ini, gitu ya. Nah, benar terus nggak ada salahnya itu. Nanti keluar kata-kata mutiara yang biasa kita sebutkan. Maha benar orang tua dengan segala ulahnya, gitu. Nggak ada salahnya kayaknya. Padahal nggak pernah belajar pun. Ya susah ya, kayak gitu ya. Nah demikian ya seperti itu. Jadi ya kita akan lebih melihat hal-hal yang teknis. Artinya kita akan menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai mitra kita. Ya cocok nggak? Masuk nggak dengan kriteria kita? Karena kita juga ya ikut terlibat kan begitu ya. Nah seharusnya seperti itu ya, seharusnya demikian. Sehingga ya hal seperti ini ya mungkin nggak perlu muncul juga begitu ya. Nah karena dia apalagi orang tua itu aktif berinteraksi dengan sekolah, ada masalah ya bisa dikonsultasikan. Di sini kan akan koordinasi yang rapi antar pendidik, itu akan memudahkan pendidikan anak itu.
Ya, tapi kalau nggak nyambung itu akan salah menyalahkan. Nanti guru menyalahkan orang tua menyalahkan guru kan gitu ya. Nah, dan merasa akhirnya ujung-ujungnya kedua-duanya itu tidak merasa bersalah. Baik si gurunya maupun si orang tuanya. Lalu siapa yang salah? Siapa yang salah? Rumah nggak mau disalahkan, sekolah nggak mau disalahkan. Siapa yang salah? Lagi-lagi anak. Maka muncullah kenakalan anak gitu ya. Anak nakal. Lagi-lagi yang jadi bulan-bulanan di sini anak gitu. Makhluk yang belum bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa juga. Ya akalnya masih kurang sekali kan begitu ya. Nah, karena dialah yang apa namanya? Yang berpotensi untuk jadi ya sasaran empuk bagi kedua belah pihak ini ya. Nah, demikian. Enggak seperti itu juga kan seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, jadi dalam mendidik anak ini memang kita ya harus akui ya banyak berbuat kesalahan kita sebagai orang tua, kita semua lah ya tanpa terkecuali, yang mungkin baru tahu, baru belajar, selama ini abai, lalai kan begitu ya. Nah, ya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala supaya masalahnya menjadi lebih ringan kan begitu ya. Nah, demikian, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kepada kita ya, dan kita bisa juga menemukan solusinya. Kan masalah anak itu banyak, nggak habis-habis ya, kan perlu solusi semua itu. Nah, kalau kita kalapan dan ya kalap istilahnya panik dan kita nggak mau berintrospeksi diri ya, wallahu alam ya, bagaimana ke depannya. Demikian saja. Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Ibu Edian yang bertanya, mudah-mudahan dapatkan pencerahan dari jawaban Ustaz. Selanjutnya yang kedua ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang berada di Bandung. Ya Ustaz, apakah dominasi mendidik anak itu memang harusnya berada di tangan seorang ibu sebagai pendamping utama anak di rumah Ustaz? Lalu bagaimana dengan suami porsinya Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, bagus pertanyaannya. Sebenarnya orang tua itu, ayah bunda itu kedudukannya sama ya, sejajar terhadap anak ya, sebagai orang tua, ayah dan bunda. Ya, punya kewajiban yang sama, tanggung jawab yang sama ya, dan juga kita katakan hak dan kewajiban yang sama juga. Ya, itu suami istri ya, selaku ayah dan bunda. Tapi di lapangan ya, karena kodrat wanita di rumah ya, dan tugas kewajiban pria itu, suami itu mencari nafkah di luar, maka porsinya tentunya ya ya akan banyak ya dihandle oleh ibu di sini ya, dihandle oleh ibu. Makanya ada anjuran khusus dari Nabi kepada para ya ikhwan ataupun syabab yang mencari pasangan hidup untuk mencari ya wanita yang wadud, penyayang ya. Karena itu modal penting untuk mendidik anak, sifat yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan, yaitu wadud, kasih sayang ya. Nah, demikian. Karena yang ingin kita taklukkan di sini adalah hati manusia. Ya, itu bukan pekerjaan yang mudah, menaklukkan hati manusia, yang tidak lain tidak bukan itu adalah anak kita sendiri. Maka sebagai seorang ibu ya, dia harus santun, itu harus sabar, sayang, dan itu kan nggak mudah ya. Nah, demikian ya, maka dikatakanlah bahwa ibu itu salah satu gelarnya itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Walaupun di sini kita katakan ayah juga harus punya peran, ya harus juga berperan, ya bukan ya kita katakan berpangku tangan atau lepas tangan, tapi dia juga harus turun tangan, bukan hanya campur tangan, ya. Nah, artinya dia harus punya porsi yang jelas dalam pendidikan anak. Mungkin konsepnya ya visi dan misinya, kemudian menjaga alurnya supaya pendidikan itu tetap on the track, kayak namanya ibu ya, kadang-kadang letih juga kan begitu ya.
Nah, jadi harus saling bahu-membahu itu dalam mendidik anak. Saling mengingatkan, kadang-kadang ya namanya ibu yang sudah penat dengan urusan rumah tangga, ya kadang-kadang mudah terpancing emosinya. Nah, di sini perlu hadir ayahnya, ya. Nah, ya suaminya selaku ayahnya. Nah, demikianlah. Kalau ya lebih ideal lagi kalau keduanya itu punya koordinasi yang rapi, bagi-bagi tugas istilahnya. Ya, nah kapan ayah harus maju, ya kapan ibu harus maju, kapan keduanya harus maju. Ya, bagaimana caranya itu harus dibincangkan, dibicarakan, dimusyawarahkan, ya, dirapatkan oleh keduanya sehingga satu derap langkah dia. Karena orang tua itu ya sejajar hak dan kewajibannya terhadap anak, ya, punya tugas yang sama dan tanggung jawab yang sama, nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah. Cuma ya karena kita katakan di lapangan yang banyak bersentuhan dengan anak itu adalah seorang ibu, maka tulang punggung utama pendidikan itu memang ibu, walaupun ayah juga tulang punggung pendidikan. Ya, nah makanya kita katakan bagi-bagi tugasnya. Misalnya ayah sudah mengkonsep dan memberikan misalnya apa? Ya kita katakan juklaknya gitu, yang dia bisa evaluasi apa yang sudah dilakukan. Nah, begitu. Jadi keduanya sama-sama berfungsi, tidak seperti ibu itu jalan sendiri, dibiarkan sendiri, nggak ada campur tangan sama orang, ayahnya nggak mau mikir sama sekali. Yang dia pikirin cari duit aja, nggak bisa seperti itu juga. Berat bagi si ibu ini nanti. Kalau cuma seperti itu. Ya, nah demikian. Ya, mau nggak mau itulah yang harus dilakukan sebenarnya. Ya, sehingga rumah itu memang bisa menjadi, kita katakan fungsinya memang sangat sentral. Ya, yaitu sebagai apa? Tulang punggung pendidikan anak. Backbone pendidikan, ya. Nah demikian, semuanya harus berangkat dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya mungkin si ibu ini merasa ditinggal sendiri, ya. Itu banyak jadi, juga ya kaum ibu yang merasa ditinggal sendiri, mikir sendiri semuanya sendiri kan begitu ya. Sehingga kadang-kadang dia berpikir ini ayah tugasnya apa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya maka ya misalnya ya sering-seringlah mengadakan meeting ya antara suami istri selaku ayah bunda ya untuk ya membicarakan masalah anak-anak mereka ya. Identifikasi masalah, pasti ada masalah perlu diidentifikasi dan perlu solusi kan begitu ya. Bagaimana solusinya, dan yang kemudian selanjutnya ya perlu eksekusinya, ya gimana mengeksekusinya, dan dalam pelaksanaan eksekusinya ini ya perlu koordinasi, jangan sampai tumpang tindih. Ya, seperti itulah dia kira-kira ya bagannya, kerangkanya. Wallahu a'lam bishawab. Meeting kerjaan saja tiap hari bisa saja ya. Iya. Ini lebih bisa. Meeting cari duit bisa. Sampai nyewa hotel, nyewa tempat lagi. Iya, insyaallah. Hebat kali kayaknya. Iya. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk hamba yang berada di Bandung. Dan selanjutnya ini ada Bapak Dimas ya, atau Dimas atau Pak Dimas yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang sulit untuk mendengar pendapat anaknya Ustaz? Karena kadang kalau mulai bicara saja kita langsung dibantah. Dan bahwa ia adalah lebih tua dan sudah paham karena melewati banyak pengalaman katanya. Begitu cerita caranya. Bagaimana caranya supaya bisa saling mendengar Ustaz? Ini dari sudut pandang anak ya. Iya, nah, dari sudut pandang anak, apa yang harus dilakukan anak ya jelas lah ya. Anak itu dia harus merendahkan suaranya ya, menghormati orang tuanya ya, menjadi anak yang berbakti, yang menghormati. Ya seperti itulah ya bunyinya kan begitu ya. Nah, harus sabar menghadapi orang tua kan begitu ya. Nah, itu dari sisi anak ya, gitu. Ya dia lebih lebih mengutamakan mendengar ya daripada bicara kan begitu ya. Berusaha untuk saling memahami begitu ya. Nah, itu dari perspektif anak begitu ya. Sebagai anak ya memang seperti itulah yang harus kita lakukan. Yang ada di hadapan kita ini adalah orang tua kita. Mau nggak mau kita harus sabar kan begitu ya. Nah, menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita, terutama jangan
meninggikan suara di atas suaranya, kan begitu ya. Nah, ya begitu. Saya sebenarnya sudah dicontohkan juga dari dua sisi ini ya. Dari dua sisi, sebagai anak atau sebagai orang tua. Kita sebagai anak dulu lah ya. Ini kita kita katakan kisah yang sama. Kisah yang sama dan dari orang yang sama. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebagai anak ya, dan Nabi Ibrahim sebagai ayah ini. Ada dua status yang berbeda ini, dua posisi yang berbeda. Ya, orang yang sama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebagai anak dulu ya, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi orang tuanya ini jauh dari kata ideal lah ya, pembuat patung masih begitulah ya, patung berhala yang disembah gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim berbicara kepada ayahnya ini yang udah jelas-jelas kemungkarannya ya, coba lihat bagaimana kita katakan suatu retorika yang bagus dari Nabi Ibrahim ya, sebagai anak ya, beliau memilih kata afirmatif, yaitu tanya, ya abati, wahai ayahku ya, dipanggil ya dengan dengan sebutan abati ya. Abati itu ya panggilan kalau kita ya kepada seorang itu panggilan keakraban dekat, kita berusaha untuk mendekatinya dengan panggilan yang santun begitu ya. Ya abati. Padahal ini yang di hadapannya orang tua pembuat patung berhala gitu ya. Lima ta'budu. Kenapa? Kenapa di sini kata tanya? Jauh dari vonis. Memvonis. Padahal apa yang dilakukannya sudah jelas. Mungkarnya, jeleknya, buruknya. Lima ta'budu. Mengapa kamu sembah? Ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Sesuatu yang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada kamu. Jadi metode yang dipakai oleh Nabi Ibrahim di sini tidak memaksakan, gitu ya, tidak memaksakan, karena beliau kedudukannya sebagai anak. Bagaimanapun kondisi orang tua itu kan, gitu ya, jauh dari kata ideal, mungkin ya. Ya orang tua kita nggak seperti itu, ya, nggak separah orang tuanya Nabi Ibrahim kali ya, jauh lah ya. Tapi ya begitulah metode yang harus dipakai ya, cara yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ini sebagai anak ya. Nah kemudian Nabi Ibrahim sebagai ayah ini, ayah kepada anak. Itu ya kisah penyembelihan kurban yang baru kita lakukan kemarin itu ya. Ya ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk fandur madza tara. Ini seorang ayah ya, nabi statusnya ya. Dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahyu itu kan berisi perintah yang wajib dilakukan begitu ya. Tapi ketika ia akan melakukan perintah itu, ini kaitannya dengan anaknya ini, yaitu Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim langsung udah jangan banyak tanya, sini mana pisau ambil? Enggak seperti itu juga. Ya, nah ini sebagai orang tua ya. Dia harus bisa berkomunikasi dengan anak dengan cara yang santun dan menghormati juga. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi. Diceritakan itu. Bagaimana beliau dapat perintah itu, ya, gitu ya. Bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Coba lihat. Coba perhatikan bagaimana pendapatmu. Masih diserahkan itu kepada Nabi Ismail. Karena ini kaitannya dengan beliau ya, yang akan disembelih di sini. Ya, itu luar biasa ini. Ya, seorang ayah begitulah orang tua itu menghormati anak juga. Ya. Nah, berkomunikasi dengan baik kepada anak, menyampaikan argumentasi yang baik juga kepada anak. Nah, ya tidak semuanya sepihak begitu ya, dan merasa begitu. Nah di sini kan Nabi Ibrahim ya Nabi, ya sudah jangan banyak tanya sini, trust gitu. Enggak juga kan. Ya begitulah orang tua itu juga harus menghormati anak dan mau berkomunikasi dengan anak, ya menyampaikan argumentasi yang baik kepada anak. Nah ini yang kadang-kadang sebagai orang tua susah itu, malas kita, ya karena kita merasa
dan merasa begitu ya. Ya kurang merasa apa Nabi Ibrahim di sini sebagai ayah dan sebagai nabi ya. Ya itu dua itu ya, sebagai ayah dan sebagai nabi sini. Tapi beliau tetap menghargai, minta pertimbangan pandangan si anak ini. Nah, begitulah contohnya dari satu orang sebagai ayah, sebagai anak dan sebagai ayah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya di kesempatan lain mungkin kita akan lanjutkan ya bincang-bincang kita ya berkaitan dengan buku Ada Apa Dengan Remaja ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik atas waktu yang telah diluangkan untuk kita semua dari pembahasan yang sangat menarik di pagi hari ini, yaitu menyikapi kenakalan remaja. Kita sebagai orang tua bagaimana sikap kita dalam menyikapinya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi wawasan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kita lebih bisa percaya diri dalam mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami dari pertemuan pagi ini, pembahasan buku Ada Apa Dengan Remaja, sebuah buku yang membahas problematika remaja disusun oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Midani hafizahullah taala, dan simak kembali di waktu yang sama di hari Selasa pekan depan insyaallah. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.